Pernahkah Anda merasakan bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang memanggil Anda pulang? Bukan pulang ke rumah, bukan pulang ke tempat lahir, melainkan pulang ke dalam diri Anda sendiri. Sebuah ruang sunyi yang seolah telah lama Anda tinggalkan. Sebuah tempat di mana segala kegelisahan, ambisi, dan kebisingan dunia tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Dalam tradisi kebijaksanaan Jawa kuno, perjalanan pulang ini bukan sekadar metafora. Ia adalah sebuah jalan yang nyata, jalan yang telah ditempuh oleh para leluhur, para pertapa, para pujangga, dan para pencari kebenaran selama ratusan tahun. Jalan itu dikenal sebagai perjalanan menuju diri sejati, sebuah perjalanan batin yang sering disebut sebagai inti dari ilmu Jawa kuno. Banyak orang mengira bahwa ilmu Jawa kuno identik dengan hal-hal mistis, ritual yang sulit dipahami, atau kekuatan gaib yang tersembunyi. Namun di balik lapisan misteri itu terdapat sebuah ajaran yang jauh lebih dalam dan lebih sederhana. Ilmu ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana manusia mengenal dirinya sendiri, bagaimana seseorang melepaskan topeng-topeng kehidupan yang menempel sejak lahir, bagaimana seseorang menemukan inti kesadarannya yang paling murni. Para leluhur Jawa percaya bahwa manusia yang tidak mengenal dirinya sendiri akan terus tersesat di dalam kehidupan. Ia akan mengejar banyak hal di luar dirinya, harta, kekuasaan, pengakuan, bahkan kebahagiaan. Namun semakin jauh ia berlari, semakin jauh pula ia dari rumah batinnya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang mulai memahami ilmu Jawa kuno akan menyadari bahwa perjalanan terbesar dalam hidup bukanlah perjalanan ke tempat yang jauh. Perjalanan terbesar adalah perjalanan kembali ke dalam diri. Sebuah proses yang sering digambarkan dengan ungkapan kuno yang syarat makna. Sopo sing ngerti marang awake dhewe, bakal ngerti marang asal lan tujuan uripe. Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia dari jalan pulang menuju diri sejati menurut kebijaksanaan Jawa kuno. Kita akan menelusuri bagaimana para leluhur memandang hakikat manusia, mengapa manusia sering terputus dari dirinya sendiri, dan bagaimana ajaran-ajaran kuno ini menawarkan sebuah peta batin untuk kembali menemukan kesejatian. Bersiaplah untuk memasuki sebuah perjalanan yang tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang diri Anda saat ini. Karena mungkin saja, tanpa Anda sadari, panggilan untuk pulang itu sudah lama berbisik di dalam diri Anda. Jauh sebelum dunia modern dipenuhi oleh kebisingan teknologi dan percepatan kehidupan, tanah Jawa telah melahirkan sebuah warisan kebijaksanaan yang sangat dalam. Warisan ini tidak selalu tertulis secara terang. Ia sering disimpan dalam tembang, dalam serat kuno, dalam pepatah para leluhur, dan dalam laku hidup para pertapa yang memilih jalan sunyi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai ilmu Jawa kuno. Bagi masyarakat Jawa lama, pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui belajar atau membaca. Pengetahuan sejati lahir dari pengendapan batin, dari keheningan, dari kemampuan seseorang untuk mengamati dirinya sendiri dengan jujur. Karena itu, dalam tradisi Jawa, orang yang benar-benar bijak seringkali justru tampak sederhana dan tidak menonjol. Jejak pemikiran ini dapat ditemukan dalam berbagai naskah kuno, seperti Serat Wedatomo yang ditulis oleh KGPAA Mangkunegoro IV, serta Serat Wulangreh yang diwariskan oleh Pakubuwono IV. Dalam teks-teks tersebut, manusia diajak untuk memahami bahwa kehidupan bukan sekedar tentang memenuhi keinginan duniawi. Kehidupan adalah kesempatan untuk menyempurnakan batin dan mengenal hakikat diri. Para pujangga Jawa menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki dua lapisan kehidupan. Lapisan pertama adalah kehidupan lahir yang dipenuhi oleh peran sosial, pekerjaan, status, dan berbagai tuntutan dunia. Lapisan kedua adalah kehidupan batin yang jauh lebih sunyi dan dalam.
di sanalah manusia bertemu dengan kesadarannya yang paling murni. Masalahnya, kebanyakan manusia hanya hidup di lapisan pertama. Mereka begitu sibuk membangun identitas luar sehingga perlahan lupa pada dirinya yang sejati. Dalam pandangan Jawa kuno, keadaan ini disebut sebagai manusia yang sedang kesasar ing urip, tersesak dalam kehidupan. Para leluhur menyadari bahwa keadaan ini bukanlah kesalahan manusia sepenuhnya. Dunia memang penuh dengan godaan dan ilusi. Harta bisa membuat manusia merasa kuat. Kekuasaan bisa membuat manusia merasa penting. Pujian bisa membuat manusia merasa berharga. Namun semua itu bersifat sementara. Karena itu, para pujangga Jawa menekankan sebuah jalan yang disebut sebagai laku batin. Sebuah proses penyucian diri yang dilakukan melalui kesadaran, pengendalian hawa nafsu, dan kedekatan dengan keheningan. Salah satu gagasan paling penting dalam filsafat Jawa adalah konsep sangkan paraning dumadi, sebuah ajaran yang mengajak manusia untuk memahami dua pertanyaan paling mendasar dalam hidup. Dari mana manusia berasal dan kemana manusia akan kembali. Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan filosofis, ia adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketika seseorang mulai merenungkan asal dan tujuan hidupnya, ia perlahan menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan atau berhasil. Hidup adalah perjalanan spiritual. Dalam tradisi Jawa kuno, perjalanan ini sering digambarkan sebagai perjalanan pulang. Manusia lahir dengan kesadaran yang murni, namun seiring waktu ia terselimuti oleh keinginan, ego, dan berbagai identitas dunia. Ilmu Jawa kuno hadir sebagai peta yang membantu manusia mengurai kembali lapisan-lapisan tersebut. Melalui laku tirakat, topo batin, dan pengendapan kesadaran, seseorang perlahan belajar melihat dirinya dengan lebih jernih. Ia mulai memahami bahwa dirinya bukan sekedar tubuh, bukan sekedar nama, bukan sekedar peran dalam masyarakat. Di titik inilah perjalanan menuju diri sejati dimulai. Bukan perjalanan yang terlihat oleh mata, tetapi perjalanan yang terjadi sepenuhnya di dalam batin manusia. Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, memahami diri sejati bukanlah sekedar memahami kepribadian atau mengenali sifat-sifat diri. Diri sejati jauh lebih dalam dari sekedar karakter manusia. Ia adalah inti kesadaran yang ada sebelum semua identitas dunia menempel pada diri kita. Bayangkan sebuah danau yang sangat jernih di tengah hutan yang sunyi. Pada keadaan aslinya, air danau itu begitu tenang sehingga mampu memantulkan langit dengan sempurna. Namun ketika angin bertiup kencang, ketika batu dilemparkan ke permukaannya, atau ketika lumpur di dasarnya terusik, pantulan itu menjadi kabur. Airnya menjadi keruh dan bergelombang. Para leluhur Jawa menggunakan gambaran seperti ini untuk menjelaskan keadaan batin manusia. Sejak lahir, batin manusia pada dasarnya jernih, kesadarannya tenang. Ia mampu merasakan kehidupan dengan utuh. Namun seiring perjalanan hidup, berbagai pengalaman mulai mengaduk danau batin itu. Ambisi, kemarahan, ketakutan, kecemasan, dan keinginan yang tidak pernah selesai perlahan mengeruhkan kejernihan tersebut. Tanpa disadari, manusia kemudian mulai mengira bahwa gelombang itulah dirinya, padahal gelombang hanya keadaan sementara. Disinilah ilmu Jawa kuno mulai menawarkan pemahaman yang sangat mendalam tentang struktur diri manusia. Para pujangga Jawa sering menggambarkan manusia memiliki beberapa lapisan batin yang berbeda. Lapisan yang paling luar adalah nafsu. Nafsu di sini bukan hanya berarti keinginan fisik, tetapi seluruh dorongan yang membuat manusia terus mengejar sesuatu di luar dirinya. Nafsu ingin dihargai, nafsu ingin menang, nafsu ingin lebih tinggi dari orang lain, nafsu ingin diakui. Lapisan ini sangat kuat karena ia terus dipupuk oleh dunia, lingkungan sosial, budaya, bahkan sistem kehidupan modern seringkali memperkuat dorongan-dorongan tersebut.
Akibatnya, manusia semakin terikat pada identitas luar. Di balik lapisan nafsu terdapat lapisan yang lebih dalam yang disebut sebagai rasa. Dalam filsafat Jawa, rasa bukan hanya emosi. Rasa adalah kemampuan batin untuk merasakan kebenaran secara langsung. Ia adalah intuisi yang halus. Ia adalah kesadaran yang mampu membedakan mana yang sejati dan mana yang hanya ilusi. Namun rasa hanya bisa bekerja dengan jernih ketika batin manusia mulai tenang, ketika nafsu tidak lagi mendominasi pikiran. Lebih dalam lagi, terdapat sesuatu yang oleh para leluhur sering disebut sebagai sejatine urip. Inilah inti dari diri sejati. Ia bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata atau dipahami sepenuhnya dengan logika. Ia hanya bisa disadari melalui keheningan batin. Diri sejati ini tidak terikat oleh pujian maupun hinaan. Ia tidak berubah oleh keberhasilan maupun kegagalan. Ia tetap tenang bahkan ketika dunia di luar berubah dengan cepat. Masalahnya, kebanyakan manusia tidak pernah benar-benar bertemu dengan bagian terdalam dari dirinya ini. Mereka hidup sepanjang hidupnya di permukaan kesadaran, seperti seseorang yang tinggal di tepi laut namun tidak pernah menyelam ke dalamnya. Karena itu, para leluhur Jawa menekankan pentingnya sebuah proses yang disebut sebagai laku. Laku bukan hanya tindakan fisik, laku adalah disiplin batin, sebuah latihan kesadaran yang perlahan mengendapkan gelombang-gelombang dalam diri manusia. Melalui laku ini, manusia belajar untuk melihat dirinya dengan jujur. Ia mulai mengenali bagaimana pikirannya bergerak. Ia mulai menyadari bagaimana keinginannya muncul dan menghilang. Perlahan-lahan, ia belajar tidak lagi diperbudak oleh dorongan-dorongan tersebut. Seiring waktu, danau batin yang tadinya keruh mulai kembali jernih, gelombang mulai mereda. Dan ketika airnya benar-benar tenang, sesuatu yang sangat penting mulai terlihat. Manusia akhirnya mulai melihat dirinya yang sebenarnya. Namun perjalanan menuju titik ini tidak selalu mudah. Bahkan dalam banyak ajaran Jawa kuno, dikatakan bahwa jalan menuju diri sejati seringkali dipenuhi dengan paradoks dan ujian batin yang tidak terduga. Ketika seseorang mulai mencari dirinya yang sejati, ia sering membayangkan sebuah perjalanan yang indah dan penuh kedamaian. Seolah-olah begitu ia melangkah ke jalan spiritual, hidupnya akan segera menjadi tenang dan penuh kejelasan. Namun, dalam kebijaksanaan Jawa kuno, para leluhur justru mengingatkan bahwa perjalanan menuju diri sejati sering dimulai dengan kebingungan yang lebih dalam. Ini adalah sebuah paradoks batin. Seseorang yang mulai sadar biasanya justru mulai melihat betapa kacaunya pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari betapa sering ia digerakkan oleh ego, oleh keinginan untuk dipuji, oleh ketakutan akan penilaian orang lain. Hal-hal yang sebelumnya terasa normal tiba-tiba terlihat seperti bayangan yang selama ini menutupi kesadarannya. Dalam ajaran Jawa kuno, momen ini sering dianggap sebagai awal dari kebangkitan batin. Bukan karena seseorang telah mencapai kesempurnaan, tetapi karena ia akhirnya mulai melihat kenyataan tentang dirinya sendiri. Para leluhur menyebut proses ini sebagai buka selubung batin, membuka lapisan-lapisan ilusi yang selama ini menutupi kesadaran manusia. Namun, membuka selubung batin bukanlah proses yang nyaman. Ketika seseorang mulai melihat dirinya dengan jujur, ia mungkin menemukan kemarahan yang lama dipendam, ketakutan yang tidak pernah diakui, atau ambisi yang diam-diam mengendalikan hidupnya. Banyak orang mundur pada tahap ini. Mereka merasa perjalanan batin justru membuat hidup terasa lebih berat. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah kebalikan. Batin mereka sedang dibersihkan dari hal-hal yang selama ini tersembunyi. Dalam filsafat Jawa, proses ini mirip seperti membersihkan cermin tua yang sudah lama tertutup debu. Ketika debu mulai diseka, kotoran yang menempel justru terlihat semakin jelas. Namun jika proses itu diteruskan dengan kesabaran, cermin itu akhirnya akan kembali memantulkan wajah dengan jernih. Disinilah pentingnya kesabaran dalam laku batin.
para leluhur Jawa tidak pernah menggambarkan jalan spiritual sebagai jalan yang instan. Mereka memahami bahwa perubahan batin membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, muncul berbagai bentuk laku seperti tirakat, topo batin, puoso, menyepi, dan mengurangi keterikatan pada kesenangan dunia. Bagi orang luar, praktek-praktek ini mungkin terlihat keras atau bahkan tidak masuk akal. Namun bagi para pencari kebijaksanaan Jawa, laku tersebut adalah cara untuk melatih kebebasan batin. Ketika seseorang menahan keinginannya sendiri, ia mulai menyadari bahwa ia tidak harus selalu mengikuti dorongan nafsune. Ketika seseorang belajar diam dan menyepi, ia mulai mendengar suara batin yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dunia. Perlahan-lahan, manusia mulai memahami sesuatu yang sangat penting, bahwa kebebasan sejati bukan datang dari memiliki segalanya, tetapi dari tidak diperbudak oleh apapun. Dalam keadaan ini, seseorang mulai merasakan perubahan yang sangat halus namun mendalam. Ia tidak lagi terlalu terombang-ambing oleh pujian atau hinaan. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya kepada dunia. Bukan berarti ia berhenti hidup di dunia. Ia tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan orang lain, tetap menjalani rasa tanggung jawab hidupnya. Namun di dalam batinnya ada sebuah ruang yang tenang, sebuah kesadaran yang tidak mudah terguncang oleh perubahan keadaan. Para leluhur Jawa menggambarkan keadaan ini dengan ungkapan yang sangat terkenal, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Batin yang tidak lagi dipenuhi oleh kepentingan pribadi, namun tetap aktif berkarya di dunia. Ketika seseorang mencapai tahap ini, perjalanan pulang menuju diri sejati mulai terasa nyata. Ia tidak lagi terpisah dari hidupnya sendiri. Ia tidak lagi mengejar kebahagiaan di luar dirinya, karena ia mulai menyadari bahwa rumah yang selama ini ia cari ternyata selalu ada di dalam dirinya. Memahami kebijaksanaan Jawa kuno tidak akan membawa perubahan apapun jika ia hanya berhenti sebagai pengetahuan. Para leluhur selalu menekankan bahwa ilmu sejati harus menjadi laku. Ia harus dijalani, dirasakan, dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Jalan menuju diri sejati bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan modern. Justru di tengah kesibukan dunia inilah latihan batin menjadi semakin penting. Karena semakin ramai dunia di luar, semakin manusia membutuhkan keheningan di dalam dirinya. Salah satu latihan paling mendasar dalam tradisi Jawa adalah belajar menenangkan batin. Bukan dengan melarikan diri dari kehidupan, tetapi dengan menciptakan ruang hening di tengah aktivitas sehari-hari. Banyak leluhur Jawa memulai latihan ini dengan kebiasaan sederhana, seperti duduk diam pada waktu tertentu, biasanya saat malam mulai sunyi atau ketika fajar belum sepenuhnya terang. Dalam keheningan itu, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia tidak melawan pikirannya dan tidak pula mengikuti setiap dorongan yang muncul. Ia hanya menyadari. Seperti seseorang yang duduk di tepi sungai dan melihat arus air mengalir tanpa harus melompat ke dalamnya. Latihan sederhana ini perlahan melatih kesadaran. Manusia mulai melihat bagaimana pikirannya sering berlari ke masa lalu atau masa depan. Ia mulai menyadari betapa banyak kecemasan sebenarnya berasal dari bayangan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Selain keheningan batin, ilmu Jawa kuno juga menekankan pentingnya pengendalian diri. Dalam banyak tradisi laku Jawa, seseorang diajak untuk mengurangi keterikatan pada keinginan yang berlebihan. Ini tidak berarti menolak kehidupan atau hidup dalam kekurangan secara sengaja. Yang dilatih adalah kemampuan untuk tidak diperbudak oleh keinginan. Misalnya, dengan belajar menahan diri dari kemarahan yang spontan, tidak selalu menuruti keinginan untuk dipuji, atau tidak tergesa-gesa mengejar kesenangan sesaat. Setiap kali seseorang berhasil menahan dorongan tersebut, ia sebenarnya sedang memperkuat kebebasan batinnya. Ada juga laku yang lebih dalam, seperti tirakat.
Tirakat sering dipahami sebagai puasa atau pengurangan kenyamanan hidup untuk sementara waktu. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk menyadarkan manusia bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung sepenuhnya pada kenyamanan fisik. Ketika seseorang menjalani tirakat dengan kesadaran, ia mulai merasakan bahwa batin bisa tetap tenang meskipun kondisi luar tidak selalu ideal. Dari pengalaman inilah muncul kekuatan batin yang jauh lebih stabil. Namun salah satu praktik paling penting dalam ilmu Jawa kuno justru sangat sederhana, yaitu kejujuran terhadap diri sendiri. Banyak orang ingin menemukan kebenaran spiritual, tetapi jarang yang berani melihat dirinya dengan jujur. Melihat kelemahan sendiri, menyadari kesalahan sendiri, dan mengakui keterbatasan diri seringkali terasa tidak nyaman. Namun tanpa kejujuran ini, perjalanan menuju diri sejati tidak akan pernah benar-benar dimulai. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, perubahan batin terjadi secara perlahan namun pasti. Ia menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Ia tidak mudah terseret oleh emosi yang berlebihan. Ia juga mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Inilah yang dimaksud para leluhur Jawa ketika mereka mengatakan bahwa manusia yang mengenal dirinya sendiri akan menemukan keseimbangan hidup. Ia tidak lagi hidup untuk mengejar dunia semata, tetapi juga tidak meninggalkan tanggung jawabnya di dunia. Ia berjalan di tengah kehidupan dengan batin yang lebih jernih. Pada akhirnya, ilmu Jawa kuno bukanlah sekadar kumpulan ajaran lama yang tersimpan dalam naskah atau trito para leluhur. Ia adalah peta batin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah peta yang menunjukkan jalan pulang bagi manusia yang mulai merasa tersesat dalam hiruk-pikuk kehidupan. Kita telah melihat bahwa perjalanan menuju diri sejati bukanlah perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan kesadaran. Sebuah proses perlahan untuk mengenali lapisan-lapisan diri yang selama ini tertutup oleh ambisi, ketakutan, dan berbagai identitas yang kita bangun di dunia. Para leluhur Jawa memahami bahwa manusia sering menghabiskan hidupnya dengan mencari sesuatu di luar dirinya. Ia mengejar kebahagiaan, kekuasaan, pengakuan, dan berbagai pencapaian yang terlihat besar. Namun seringkali setelah semua itu didapatkan, batin tetap terasa kosong. Disinilah kebijaksanaan Jawa kuno memberikan pengingat yang sangat sederhana namun mendalam, bahwa apa yang kita cari di luar sebenarnya telah lama ada di dalam diri kita sendiri. Melalui laku batin, melalui keheningan, melalui pengendalian diri, dan melalui kejujuran terhadap diri sendiri, manusia perlahan mulai membersihkan cermin batine. Ketika cermin itu kembali jernih, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ia melihat dirinya yang sejati. Seseorang yang mulai menemukan dirinya tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada dunia. Ia tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pujian ataupun hinaan. Ia tetap hidup di tengah dunia, tetap bekerja, tetap berkarya, tetapi batine tidak lagi terikat. Inilah keadaan yang oleh para leluhur sering digambarkan dengan kebijaksanaan yang sederhana namun dalam. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Batin yang bebas dari kepentingan pribadi namun tetap aktif memberikan manfaat bagi kehidupan. Mungkin perjalanan ini tidak mudah. Bahkan bagi banyak orang, perjalanan ini bisa berlangsung sepanjang hidup.
Namun setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah bagian dari perjalanan pulang itu sendiri. Karena pada akhirnya tujuan dari semua pencarian spiritual bukanlah menjadi seseorang yang berbeda. Tujuannya adalah kembali menjadi diri kita yang paling sejati. Sekarang coba renungkan sejenak. Dalam kesibukan hidup yang Anda jalani hari ini, kapan terakhir kali Anda benar-benar duduk diam dan mendengarkan diri Anda sendiri? Mungkin saja di balik semua kebisingan dunia, diri sejati Anda sedang menunggu untuk ditemukan kembali. Jika pemahaman ini terasa bermakna bagi Anda, luangkan waktu untuk merenungkannya lebih dalam. Dan jika Anda ingin terus menjelajahi kebijaksanaan Jawa kuno serta rahasia-rahasia perjalanan batin manusia, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada mereka yang juga sedang mencari makna hidup, dan bergabung bersama kami dalam perjalanan menemukan kembali diri sejati.